Pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo memenuhi panggilan Bareskrim Polri sebagai terlapor dalam kasus dugaan ijazah palsu. Di satu sisi, Jokowi mengaku sedih dan kasihan jika proses hukum berlanjut, tetapi tuduhan tersebut telah keterlaluan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo memenuhi panggilan klarifikasi dari Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri terkait tudingan ijazah palsu yang tengah diselidiki. Jokowi menjawab 22 pertanyaan yang berhubungan dengan ijazah, skripsi, serta kegiatan mahasiswa. Jokowi menegaskan akan menunjukkan ijazahnya ketika sudah diminta hakim di pengadilan. Secara gamblang, Jokowi mengaku sedih kalau proses hukum mengenai ijazah dirinya berlanjut ke tahap berikutnya. Pemirsa, apa saja pertanyaan yang diajukan penyidik Bareskrim Polri kepada Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait penyelidikan kasus ijazah? Kita tanyakan kepada kuasa hukum Jokowi, Firman Pangaribuan. Selamat sore, Bang Firman. Sore, Mas Aditya. Bang Firman, ini usai pemeriksaan oleh penyidik Presiden ke-7 RI Joko Widodo ini kan terlihat membawa ijazah. Mungkin bisa dijelaskan ijazah apa yang dibawa Pak Jokowi ini? Apakah SD, SMP, SMA, atau ijazah kuliah yang hari ini menjadi polemik? Ya, terima kasih sebelumnya. Jadi memang minggu lalu kan kita sudah juga datang ya, memenuhi undangan daripada Bareskrim Polri. Kemudian pada saat pada saat minggu lalu itu dimintakan dokumen. Nah, dokumen yang diminta itu adalah dokumen asli di bawah semua kemarin. SD, SMP, SMA, dan S1. Namun yang diperlukan oleh penyelidik kali ini adalah dokumen ijazah asli, SMA, dan juga S1-nya Bapak dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Demikian. Baik, apakah ijazah ini diberikan oleh penyidik kepada Pak Jokowi, artinya benar-benar diberikan? Penyidik dapat melihat ijazah itu dan memeriksa keaslian dari ijazah Pak Jokowi, baik ijazah SMA maupun ijazah S1? Jadi sudah hampir 1 minggu lebih sejak minggu lalu itu diserahkan, dikuasai oleh pihak penyelidik, kemudian dilakukan hal-hal yang perlu dilakukan oleh pihak penyelidik terkait dengan adanya pengaduan dari masyarakat, seperti itu. Kemudian fisiknya juga dipegang mereka. Jadi udah hampir seminggu lebih fisiknya dipegang pihak penyelidik. Kemudian hari ini Bapak Jokowi memenuhi undangan daripada penyelidik sekaligus memberikan keterangan. Jadi pada saat sudah selesai, endingnya tadi kita lihat tadi di dalam sajian juga sudah ada proses ya tadi ya, ada video yang tadi saya lihat. Nah, setelah itu dikembalikan kepada Bapak. Jadi Bapak juga tadi pada saat di depan menerima teman-teman media juga menyampaikan, ini loh ijazah saya yang saya sudah serahkan kepada penyelidik, dan penyelidik mengatakan sudah cukup dalam memeriksa ijazah asli tersebut, dan hari ini terimakan kembali kepada Bapak. Demikian. Baik, sebagai kuasa hukum Bang Firman ini sudah melihat ijazah asli dari Pak Jokowi belum sih? Dan pertanyaan berikutnya kan pasti yang ingin diketahui. Ini kita lihatnya udah berkali-kali. Jadi tadi pun kita lihat lagi kan gitu. Jadi fisiknya udah kita lihat dari mulai SD, SMP, SMA, dan S1 Bapak. Demikian. Baik, dengan hari ini yang beredar di dunia maya ijazah asli Pak Jokowi dengan yang Anda lihat dan kuasa hukum lihat dengan mata kepala sendiri, apakah sama ijazah aslinya? Nah, itu karena saya nggak berani mengomentarin mengenai apa yang beredar di media, karena itulah sebenarnya problemnya kan. Jadi ada suatu ijazah yang mungkin dibilang ada namanya Bapak, kemudian dilakukan upaya-upaya analisa dan sebagainya, yang akhirnya mereka menyampaikan bahwa ijazah Bapak palsu gitu kan. Nah, intinya saya menyampaikan bahwa di sini ijazah Bapak asli dan fisik yang saya lihat asli. Ya, saya sudah melihat itu beberapa kali gitu ya. Jadi persoalan ini sudah timbul dari 2 tahun lalu, dan sebenarnya udah kita lihat berkali-kali dan memang asli.
sudah juga diverifikasi dari pihak UGM kan bahwa memang Bapak adalah alumni, Bapak sudah menempuh Tridharma perguruan tinggi dan Bapak akhirnya sudah lulus dan ijazahnya asli Ya. seperti itu, Aditya. Baik, Bang Firman, ini kan pernyataan yang menarik dari Pak Jokowi adalah ingin menunjukkan nanti ijazah aslinya ini di persidangan. Sebetulnya kenapa sih nggak ditunjukkan aja ke kami awak media, abis itu kan selesai itu masalahnya. Karena memang Bapak kan sudah menempuh jalur hukum ya untuk menyelesaikan menghentikan ini. Tadi saya sampaikan 2 tahun yang lalu sudah mulai diisukan, kemudian terus dan awal tahun dari akhir tahun lah tahun 2024 mulai lagi dan rame sampai akhirnya Bapak memutuskan untuk menghentikan ini dengan menggunakan jalur hukum seperti itu ya. Dan karena ini dugaannya adalah pemalsuan, maka mekanismenya masuk ke dalam laporan pidana. Dan tentu Bapak hanya ingin memproses ini secara hukum karena guna menghindari adanya debat kusir lebih lanjut karena kita bisa lihat, kita bisa cermati apapun yang disampaikan oleh Bapak itu penyampaian di publik itu kan jadi berbeda, Ya. jadi sebaliknya dan atau mungkin negatif. Jadi guna menghindari adanya hal-hal lain gitu ya, andaikan kemarin misalnya ada suatu informasi katanya ada ijazah Bapak, kemudian dianalisa menggunakan alat analisa yang kita juga nggak tahu kebenarannya seperti apa. Dan untuk menghentikan itu Bapak tidak mau lagi menempuh jalur hukum dalam rangka untuk menjelaskan bahwa ini loh ijazah saya asli, silakan verifikasi, silakan cek dan silakan konfirmasi ke siapapun pihak berwenang yang menurut pihak kepolisian dari hukum ini perlu dikonfirmasi seperti itu. Baik, ada 22 pertanyaan yang ditanyakan penyidik Barreskrim kepada Pak Ya. Jokowi. Poin-poinnya apa saja sebetulnya Pak yang hari ini dipertegas dipertanyakan kepada Pak Jokowi? Jadi sebenarnya itu ada 8 pertanyaan, tetapi beberapa pertanyaan itu ada sub pertanyaan, Ya. sehingga total pertanyaannya menjadi 22 pertanyaan seperti itu. Nah, pertanyaan itu profilnya Bapak gitu ya, kemudian juga mengenai ijazah Bapak gitu ya, ijazah SMA, ijazah S1, terus kemudian Bapak juga menceritakan Tridharma perguruan tinggi atau dia aktif dalam dari mulai masuk ya, dari mulai masuk perkuliahan, ada informasi-informasi di media massa, kemudian juga proses KKN dan sebagainya, kemudian juga berbicara mengenai penggunaan ijazah itu seperti itu pada saat mencalonkan diri di wali kota, gubernur dan presiden. Jadi hanya seputar itu. Jadi memverifikasi, mengklarifikasi mengenai ijazah dan penggunaan ijazah dan juga mengenai profil Bapak Jokowi seperti itu. Baik, ini kan juga salah satu statement yang menarik adalah sedih jika kasus hukum ini berlanjut, tapi ya mau tidak mau kasus ini harus tetap berlanjut gitu ya. Ini sebetulnya apa makna dari statement yang disampaikan oleh Pak Jokowi ini? Ya, jadi kan sebenarnya kan seperti kita ketahui ini kan sebenarnya hal sederhana ya. Betul. Ada suatu dokumen yang otentik yang dikeluarkan oleh UGM. Kemudian pihak yang mengeluarkan sudah melakukan verifikasi dan konfirmasi mengenai ijazah tersebut dan ijazah tersebut sampaikan asli. Kemudian sudah digunakan berkali-kali dari mulai Pak Jokowi bekerja, kemudian menjadi wali kota, kemudian Menjadi gubernur. menjadi gubernur, dan terakhir menjadi Presiden Republik Indonesia. Dia hanya sedih aja, kok bisa ya orang udah diverifikasi, udah disampaikan, udah pihak-pihak yang berwenang menyampaikan konfirmasinya, termasuk pengguna ijazah itu, mungkin juga seluruh partai politik yang mendukung beliau juga sudah melakukan verifikasi, masih juga sudah kita juga lakukan konversi pers dalam memberikan himbauan terbuka bahwa ini ijazah Bapak asli loh, bahwa Bapak menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada tahun 80, kemudian lulus tahun 85, teman-temannya juga sudah menyampaikan. Intinya semua hal sudah disampaikan. Dia sedih aja, Bapak sedih aja. Kalau sudah disampaikan semua, terakhir
kita udah kasih juga sesuai dengan ini kan laporan atau pengaduan yang sedang di Barreskrim ini kan pengaduan masyarakat ya. Ya, baik. Jadi Bapak juga sudah sampaikan gitu ya, sudah serahkan gitu kan. Dan makanya dia bilang, Bapak bilang kalau nanti diperlukan oleh penegak hukum dalam rangka untuk hal-hal lain dan termasuk di pengadilan saya kasih. Tapi kalau masih itu juga masih terus Ya, dicemarkan, difitnah gitu ya. Karena memang kan faktanya seperti itu ya, ya. ada upaya-upaya Bang penyebaran nama Firman, baik dan fitnah. Dia sayangkan hmm. gitu, seperti itu. Ya, langkah Jokowi selanjutnya ini seperti apa ke depannya terkait dengan kasus ini? Tentu Bapak menghormati proses hukum ya. Jadi hari ini Bapak sudah datang mengikuti seluruh proses rangkaian proses hukum atas suatu laporan masyarakat. Kemudian Bapak juga melakukan laporan atau pengaduan di Polda Metro Jaya. Bapak menyerahkan sepenuhnya kepada pihak penyelidik, kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan hal-hal yang perlu dilakukan secara profesional dan terbuka. Sehingga Bapak berharap ya disudahi kalau memang apapun hasilnya akan Ya. dihormati dan diharapkan semua ini menjadi selesai, menjadi baik dan sesuai dengan hukum yang berlaku seperti itu. Baik, terima kasih Bang Firman Pangaribuan telah Iya. berbagi informasi kepada kami. Sehat dan sukses selalu.